Pilihan pertama, kita menyerah kepada kaum muslimin. Ini pilihan pertama. Jadi kita berdamai. Meskipun kita nggak masuk Islam, tapi kita berdamai. Nah, tapi pilihan pertama ini terlalu sulit. Kenapa dikatakan terlalu sulit? Mereka artinya kehilangan kehormatan mereka. Karena selama ini kan orang-orang Quraisy sombongnya luar biasa kan. Mereka dikatakan sebagai orang-orang Arab yang luar biasa ahli dalam peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salah wa atammut taslim wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma amin. Memasuki musim panas, ini saatnya orang-orang Quraisy melakukan perjalanan dagang lagi menuju ke Syam. Setelah mereka mengalami kesedihan atau pukulan yang luar biasa dari kekalahan telak di perang Badar. Nah, pada saat itu masuk musim panas itu sudah bulan Jumadi Ats-Tsaniyah. Bulan Jumadi Ats-Tsaniyah. Ini musim panas masuk dan mereka harus melakukan perjalanan dagang. Tapi di musim panas itu tujuannya harus ke Syam, nggak bisa ke tempat yang lain. Dan itu memang yang menjadi sumber ekonomi dari orang-orang Quraisy turun-temurun sejak zaman dahulu kala. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah kalau mereka berangkat menuju Syam, tentu pasti syariah-syariah atau pasukan-pasukan kecil kaum muslimin akan terus melakukan apa yang mereka lakukan sebelum perang Badar. Itu pasti. Dan memang itu harus selalu dilakukan oleh mereka. Jadi mencegat setiap pasukan atau kelompok dagang yang dilakukan oleh pasukan Quraisy itu atau orang-orang Quraisy. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah kalau mereka tidak melakukan perjalanan dagang, ini dari mana hidupnya? Mau berkebun nggak bisa, beternak juga nggak bisa. Satu-satunya sumber mata pencaharian mereka ya dagang. Mereka orang-orang Quraisy itu sampai takut. Ini kalau kita nggak melakukan perjalanan dagang ke sana, ini modal bisa habis sendiri. Jadi bukan berarti kita untung, tapi justru modal sendiri akan termakan habis. Jadi kesimpulan orang-orang Quraisy, perjalanan dagang itu harus dilakukan. Tapi kita pikirkan bagaimana caranya kita nggak lewat Madinah. Nah, pada saat itu yang ditugaskan sebagai pemimpin pasukan dagang atau kafilah dagang itu adalah putra dari Umayyah bin Khalaf yang bernama Safwan bin Umayyah. Nah, ini yang dipilih oleh orang-orang Quraisy untuk memimpin perjalanan dagang itu. Akhirnya dia undang tokoh-tokoh Quraisy ini bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Yang jelas bahwa perjalanan dagang itu harus dilakukan, nggak bisa dihentikan. Tapi bagaimana caranya mereka bisa menghindari cegatan kaum muslimin ini. Akhirnya berundinglah mereka. Disimpulkan bahwa mereka harus melewati jalur yang kira-kira kaum muslimin tidak akan bisa menjangkau itu. Nah, gimana caranya? Jadi Jazirah Arab itu kalau kita lihat, itu bagian baratnya laut, bagian timurnya laut. Tapi kalau bagian timur itu, laut yang bagian timur itu daerah Uni Emirat Arab. Bahrain, Qatar, Dubai, itu daerah-daerah situ.
Tapi itu pun ini bagian timur ini. Sementara mereka melakukan perjalanan dagang itu ke utara. Sebetulnya bukan ke utara, agak ke barat daya ya. Agak ke barat daya. Barat laut, mohon maaf. Agak ke barat laut. Jadi bukan ke utara, tapi agak ke barat laut. Nah ini kalau mereka ambil jalur timur, makin jauh. Kan Syam itu arahnya adalah barat laut dari Madinah, Makkah Al-Mukarramah. Tapi bagaimanapun juga itu harus dilakukan. Jadi mereka memilih, kesimpulannya yang mereka putuskan saat itu, kita harus melewati jalur yang memang benar-benar kita sendiri nggak kenal. Jadi orang-orang Quraisy sendiri, jalur yang dipilih itu mereka sendiri nggak kenal. Tapi kan kalau persoalan mereka nggak kenal jalur, kan tinggal menyewa seorang pemandu jalan, guide ya. Itu kalau mereka nggak kenal. Tapi intinya bahwa itulah kesimpulan mereka. Jadi kemudian disimpulkan mereka harus lewat Irak. Kita tahu sendiri Irak itu kan bagian timur ya, dari Jazirah Arab. Nah kemudian selanjutnya sebelum ke Irak, ini mereka mengarah kemana dulu? Ke Najd namanya, Najd. Najd itu di daerah, kalau sekarang itu kalau nggak salah Najd itu intinya di daerah Uni Emirat Arab. Sekitar kalau nggak salah sekitar Dubai, itu Najd namanya, ada namanya Najd. Nah kalau mereka mengarah ke sana, jadi bentuknya itu bukan letter L lagi, tapi benar-benar kayak V. Bisa dipahami kira-kira? Jadi mereka ke timur dulu, baru nanti mereka ke barat laut. Kira-kira arahnya gitu. Ke timur dulu, baru ke barat laut. Nah ini kalau mereka melewati jalur yang biasanya, itu kan langsung motong. Langsung menuju fokus ke arah barat laut. Tapi itu sekali lagi melewati Madinah Al-Munawwarah. Nah jadi akhirnya diputuskan, disepakati mereka harus lewat sana. Berangkatlah mereka dengan seorang pemandu jalan. Ini yang mereka sewa karena orang ini yang paling tahu tentang jalur yang sebelah sana. Tapi orang-orang Quraisy sendiri, mereka benar-benar gak ada yang paham jalur itu. Dan ini jauhnya luar biasa. Bisa dibayangkan Pak? Bisa dibayangkan jalur menuju ke utara, ke barat laut saja tadi itu, kalau mereka langsung, itu menuju Syam. Ini biasanya kan tujuan akhir mereka itu adalah Suriah. Tujuan akhir mereka ya. Nah, ke arah Suriah itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 1.600 kilo. Karena dari Madinah menuju ke Tabuk saja, Tabuk itu masih seperdua, ya lewat seperdua lebih lah. Dari Madinah menuju ke Syam, itu 800 km jaraknya. Dari Madinah menuju ke Tabuk. Ini dari mana kita tahu itu? Dari sejarah tentang perang Tabuk. Perang yang paling terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, tujuan mereka adalah Tabuk itu. Nah jadi antara Makkah Al-Mukarramah menuju ke Suriah itu paling minim itu 1.500-an kilo atau 1.600-an kilo. Jauh, intinya jauh. Dan boleh lebih jauh dari itu. Nah sekarang kita bisa bayangkan kalau mereka mengambil jalur kayak tadi itu, ke timur dulu, baru kemudian mereka mengambil arah ke barat laut tadi itu makin jauh, berlipat-lipat jaraknya. Tapi bagaimanapun juga itu resiko yang harus mereka ambil ketimbang mereka tidak melakukan perjalanan dagang, harus. Nah, intinya singkat cerita berangkatlah mereka. Ketika mereka berangkat ternyata perjalanan dagang ini terendus kabarnya oleh kaum muslimin. Jadi ceritanya kenapa sehingga kabar itu bisa terdengar oleh kaum muslimin? Itu ceritanya adalah ada dua orang Quraisy, tapi salah satunya sudah masuk Islam, cuman belum ketahuan kalau dia sudah masuk Islam. Pada saat itu khamr itu belum diharamkan. Nah ini orang-orang Quraisy biasanya mereka punya majelis khamr namanya. Jadi bukan cuma majelis ilmu, kalau kita kenalnya majelis ilmu. Mereka itu ada istilahnya majelis khamr. Nah itu ada seorang sahabat itu bernama Zaid bin An-Nu'man. Dia pada saat itu minum khamar bersama dengan Nuaim bin Mas'ud. Nah, Nuaim bin Mas'ud ini belum masuk Islam, dia masih musyrik. Minum khamar mereka dalam satu majelis khamar. Nah, ketika sudah mulai terpengaruh oleh alkohol, khamar, ya kan mulai nggak sadar itu biasanya. Akhirnya diceritakanlah oleh An-Nuaim ini tentang rencana perjalanan dagang yang akan dilakukan oleh kaum Quraisy, lengkap beserta dengan jalur-jalurnya dan lengkap beserta dengan siapa yang akan memandu perjalanan itu. Diceritakan secara lengkap.
didengarkan oleh Zaid ini. Ketika mendengar berita itu, dia langsung berangkat ke Madinah dan menyampaikan rencana itu. Nah, oleh karena perjalanan dagang ini menuju ke timur, yang paling paham tentang jalur timur itu sahabat yang bernama Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi Zaid bin Harithah itu daerah asalnya sekitar Irak situ. Itu daerah asalnya. Nah, ini jalur yang diambil oleh orang-orang Quraisy ini adalah jalur Irak. Nah, akhirnya jadi Irak itu berada sebelah utaranya Uni Emirat Arab kalau sekarang kan. Jadi mereka ke Uni Emirat Arab dulu, baru kemudian belok ke arah Irak dan kemudian langsung menembus ke arah Syam. Dikirimlah atau diutuslah, ditugaskanlah oleh Rasulullah Zaid bin Harithah untuk mencegat pasukan itu. Nah, ini harta kekayaan yang dibawa oleh mereka dalam perjalanan dagang itu luar biasa banyaknya. Itu banyak sekali, dan kaya raya para sahabat saat itu setelah mereka berhasil merebut harta rampasan perang itu. Nah, jadi akhirnya ditugaskanlah Zaid bin Harithah ditugaskan untuk itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa kenapa tadi harus menuju ke timur terlebih dahulu. Salah satu di antara strategi ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Karena kalau mereka misalnya mengarahnya itu cuma sekedar letter L, itu bisa kebaca. Hari sekian mereka tiba di sini, hari sekian mereka tiba di sini. Itu kebaca oleh orang-orang Quraisy. Akan kebaca oleh para sahabat yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi mereka sengaja melakukan tadi itu ke timur dulu, kemudian ke barat laut, agar supaya nanti tidak terdeteksi lama perjalanan mereka. Itu nggak bisa terdeteksi. Nah, tapi karena sudah terdengar kabar seperti itu, Zaid bin Harithah yang paling paham tentang jalur sana. Karena dia paham, jadi dia bisa deteksi. Oh, berarti kita nanti akan cegat mereka di tempat ini. Berangkatlah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini membawa pasukan sebanyak 100 orang. Dan semuanya pada saat itu sudah berkuda. Nah, sudah berkuda berarti kan sudah punya duit. Nah, ini terjadi di bulan Jumadi Ats-Tsaniyah. Terjadi di bulan Jumadi Ats-Tsaniyah di tahun ketiga Hijriah. Berarti berapa lamanya itu jaraknya dari Perang Badar? Masih ingat Perang Badar terjadi di bulan berapa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, ini mereka berangkat di bulan Jumadi Ats-Tsaniyah tahun ketiga Hijriah. Berarti sekitar berapa bulan itu? 9 bulan ya jaraknya. Berangkatlah mereka. Zaid bin Harithah akhirnya berangkat ke sana dan kemudian tiba di Najd itu. Najd itu namanya. Tiba di Najd itu, benar mereka mendapati orang-orang Quraisy ada di sana. Dan akhirnya diserbulah orang-orang Quraisy pada saat itu, dirampas harta dagangan atau barang dagangan mereka dan didapatkan semuanya. Mereka ambil semuanya itu. Apa yang terjadi dengan orang-orang Quraisy? Mereka kabur, pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Dan Zaid bin Harithah berhasil membawa pulang harta rampasan perang itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah pada saat itu. Sampai di Madinah Al-Munawwarah setelah dikeluarkan khumus itu 1/5 ya. 1/5 dikeluarkan. 1/5 dikeluarkan itu untuk apa? Biasanya untuk Baitul Mal. Karena memang aturan daripada harta rampasan perang itu setelah didapatkan ditotal semuanya dulu. Kemudian 1/5 dikeluarkan untuk Baitul Mal. Lalu setelah itu sisanya berarti berapa itu? 1/5 berarti 4/5 ya. 4/5 itulah sisanya yang dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Jumlahnya itu sekitar 100.000 dirham nilainya. Harta rampasan yang mereka dapatkan dari orang-orang Quraisy itu. Nah, akhirnya kaburlah tadi itu. Safwan bin Umayyah pemimpinnya. Sampai di Makkah Al-Mukarramah. Ini pukulan kedua paling berat bagi orang-orang Quraisy setelah kekalahan mereka di Perang Badar. Nah, inilah yang paling besar yang menjadi pemicu dari terjadinya Perang Uhud. Ini yang paling besar. Jadi pertama tadi itu balas dendam dari kekalahan mereka di Perang Badar. Pemicu yang kedua yang memang benar-benar menjadikan mereka yakin kita harus melakukan peperangan, harus melakukan serangan balasan. Ini dirampasnya harta dagangan mereka oleh Sariyah Zaid bin Harithah ini. Nah, pada saat itu ketika Safwan bin Umayyah ini pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah dengan tidak membawa sedikit pun harta yang mereka bawa tadi itu. Intinya ludes semuanya. Pulang kembali mereka ke sana
Sampai di Makkah Al-Mukarramah mereka mendapatkan berita itu, akhirnya mereka kembali berkumpul lagi. Ini banyak di antara keluarga dari dedengkot Quraisy yang pada saat itu meninggal di perang Badar kan. Abu Jahal kan meninggal di perang Badar. Itu menyisakan anaknya bernama Ikrimah. Kemudian Umayyah bin Khalaf itu meninggal juga di perang Badar, menyisakan putranya yang bernama Sofwan ini. Dan masih banyak lagi orang-orang Quraisy yang lain, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh daripada atau putra-putra daripada tokoh-tokoh Quraisy yang dibantai oleh kaum muslimin di perang Badar. Berkumpullah mereka. Setelah mereka berkumpul, datanglah mereka ke Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini salah satu di antara tokoh yang pada saat itu, karena dia masih selamat ya, jadi tokoh yang memang tidak ikut dalam peperangan Badar. Nah, ini tokoh yang masih dipercaya Abu Sufyan itu. Akhirnya berunding dengan mereka. Disimpulkan, kita nggak punya pilihan lain kecuali dua. Pilihan pertama, kita menyerah kepada kaum muslimin. Ini pilihan pertama. Jadi kita berdamai. Meskipun kita nggak masuk Islam, tapi kita berdamai. Nah, tapi pilihan pertama ini terlalu sulit. Kenapa dikatakan terlalu sulit? Mereka artinya kehilangan kehormatan mereka. Karena selama ini kan orang-orang Quraisy sombongnya luar biasa kan. Mereka dikatakan sebagai orang-orang Arab yang luar biasa ahli dalam peperangan. Kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi yang kaya raya, yang mengatakan bahwa saya nggak percaya kalau orang-orang Quraisy itu kalah perang dari kaum muslimin. Kenapa? Mereka orang-orang kuat, mereka orang-orang ahli perang. Mana mungkin mereka bisa kalah, apalagi jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan daripada jumlah kaum muslimin. Dan memang kenyataan seperti itu. Nah, akhirnya pilihan pertama ini benar-benar ditolak oleh mereka. Nggak bisa. Kita nggak boleh tunduk, kita nggak boleh menyerah kepada kaum muslimin. Nah, sekarang pilihan kedua. Pilihan yang kedua adalah kita harus perang, dan peperangan ini kita yang harus mendatangi mereka, kita yang harus menyerbu mereka, kita yang harus menyerang mereka menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Itu pilihan yang kedua. Tapi apakah kita punya kekuatan? Itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Nah, inilah yang terjadi, yang kemudian disebut sebagai Sariyatu Zaid bin Harithah itu.